Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang lebih indah melainkan lantunan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta diringankan langkah kakinya menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan pada tujuan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kali ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru masuk masjid, mengingatkan kembali bahwa Masjid NH tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 di tengah PPKM level 5. Jadi kita tetap gunakan masker, bawa sajadah sendiri, jaga jarak dan cuci tangan, serta jaga kesehatan. Kemudian bagi para jamaah yang masih di lantai bawah agar segera naik untuk mengisi soft yang masih kosong. Dan bagi yang membawa HP tolong dinonaktifkan sementara waktu. Kemudian para adik-adik atau anak-anak nanti apabila ada khutbah tolong diam, jangan main HP sendiri. Yang kedua, petugas Jumat kali ini adalah muadzin saudara Rahman. Kemudian khutbah Jumat adalah Ustadz Dr. Andes Haji Mablul Matin Zain MM dari Kota Malang dengan materi Muharram, Spirit Hijrah, Semangat Perubahan. Imam adalah Ustadz Husni Mubarak, Sarjana Hukum Islam. Yang ketiga, kami mewakili takmir dan tim pemberian tanah pengembangan masjid mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak dan sedekah. Semoga infak dan sedekah para panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang keempat, kas dana operasional masjid saldo pekan lalu 6.172.982 rupiah. Pemasukan pekan ini 2.710.000 rupiah. Jumlah pekan ini 8.882.982 rupiah. Pengeluaran 3.900.000 rupiah. Saldo akhir 4.982.982 rupiah. Yang kelima, dana pembangunan dan pemulihan tanah masjid. Dana PPNH min 17.980.524 rupiah. Saldo pekan lalu 449.500.000 rupiah. Harga tanah 570 juta rupiah. Pengeluaran 405 juta rupiah. Saldo akhir 44.500.000 rupiah. Pengumuman dari takmir kajian kultum subuh insyaallah mulai pekan depan bisa dilaksanakan. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Sadaqallahul adzim. Hadirin sekalian, jamaah salat Jumat hamba Allah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat, yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua, terutama yang hadir pada kesempatan ini. Itulah nikmat yang terbesar yang telah Allah karuniakan kepada hambanya. Semogalah kita selalu berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita kelak. Marilah kita bersama perkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam kondisi beragama Islam. Ali Imran 102. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan kita dan tiap sunnahnya selalu kita teladani. Hadirin sekalian, sidang salat Jumat Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah kali ini kita akan melihat bagaimanakah spirit hijrah dalam memasuki tahun baru Hijriah ini untuk mendorong kita pada semangat sebuah perubahan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat di atas merupakan sebuah petunjuk yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu perubahan itu harus dimulai dari kita sendiri. Tentunya hadirin sekalian, sebuah perubahan yang dimaksud adalah perubahan menuju arah kebaikan, bukan sebaliknya, perubahan ke arah keburukan. Allah telah berfirman dalam surat Al-Balad ayat 8, ayat 9 dan ayat 10. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain wa hadainahul najdain. Artinya, bukankah kami, kata Allah, telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir
dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Apa dua jalan itu hadirin sekalian? Ya, kebajikan dan kejahatan. Berubah untuk menjadi baik memang tidak mudah. Ayat di atas hadirin sekalian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Jalan yang mendaki dan sukar itu adalah melepaskan perbudakan hamba sahaya atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan seperti saat ini, saat pandemi atau COVID-19 ini. Kemudian juga kepada anak yatim yang ada hubungannya dengan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir, kemudian termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Hadirin sekalian yang berbahagia, tentunya melalui ayat ini hadirin sekalian, di tengah pandemi atau COVID-19 ini, seharusnya kita harus punya rasa empati dan kepedulian sosial kepada sesama, terutama kepada kaum yang masuk kategori miskin, du'afa, dan seterusnya dan seterusnya. Ini tidak hanya sekedar ujian, wabah yang melanda Nusantara ini, bahkan mungkin sudah mendunia. Jadi Allah mencoba sejauh mana kepedulian kita untuk menyumbang kepada mereka yang saat ini mungkin masih mencari makan untuk hari ini, besok dan seterusnya. Siapa lagi kalau bukan kita yang peduli terhadap mereka? Jadi membantu pemerintah dalam hal ini sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Hadirin sekalian yang berbahagia, kemudian coba perhatikan bagaimana dalam ayat di atas memilih jalan baik diumpamakan dengan menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Indahnya hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hadirin sekalian sidang jemaah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kata kabirah wa innahu lakabiratun, kabirah itu dijelaskan maknanya sebagai masyaqqah sakilah. Masyaqqah sakilah artinya apa? Sesuatu kesulitan yang sangat dan sangat berat. Lalu apa makna orang yang khusyuk dalam ayat itu? Dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan, Abi Talhah menjelaskan dari Ibnu Abbas bahwa orang yang khusyuk adalah yakni al-musaddiqina bima anzalallah. Artinya orang yang percaya dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat tersebut jelas bahwa sebuah perubahan itu perlu sebuah perjuangan yang tidak mudah. Jika kita mengenang bagaimana Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat hijrah dari kota Mekah ke Madinah, kita akan menyadari betapa beratnya perjuangan beliau. Maka ada beberapa hal yang dapat menguatkan semangat dan langkah kita untuk berubah hadirin sekalian. Yang pertama, memohon petunjuk, memohon hidayah dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap rakaat
pada saat kita melakukan ibadah sholat, tentunya kita selalu membaca surat Al-Fatihah yang 7 ayat itu, di mana kita menyampaikan doa kita agar kita senantiasa mendapat curahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Batas yang memisahkan antara orang yang masuk ke surga dan neraka adalah terletak pada kalimat syahadat saja. Kalimat syahadat secara verbal tidaklah panjang, hadirin sekalian. Namun betapa beratnya untuk diucapkan jika seseorang tidak mendapat hidayah. Contoh yang sangat konkret, hadirin sekalian, pada saat Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan pamannya sendiri, Abu Thalib, beliau Rasulullah tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada pamannya sendiri. Innaka la tahdi man ahbabtah walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, sungguh engkau Muhammad, kata Allah, tidak dapat memberikan sebuah petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, kepada engkau yang engkau sayangi, tetapi Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Al-Qasas ayat 56. Dalam sebuah riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan bahwa ayat tersebut asbabun nusulnya turun ketika ajal sudah mendekati pamannya, yaitu Abu Thalib, paman Rasul Muhammad SAW. Nah, saat itu Rasulullah mengajak pamannya tersebut untuk menyebut kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu, namun apa yang terjadi sekalian? Hingga akhir hayatnya bibir pamannya tersebut tidak juga menyebut kalimat tauhid. Bisa jadi di samping hidayah itu tidak turun kepada Abu Thalib, di sekitarnya Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya selalu mendampingi Abu Thalib untuk tidak mengikuti agama baru yang dibawa oleh pamannya sendiri, mengikuti agama nenek moyangnya. Ini hidayah begitu besar, hadirin sekalian. Kemudian yang kedua, kita bersungguh-sungguh untuk berubah dan mendapatkan petunjuk. Itu harus dilakukan dengan mujahadah, baik dengan doa maupun ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Hadirin sekalian yang berbahagia, sungguh-sungguh beribadah itu adalah harga mati. Hidup di dunia ini, ya hadirin sekalian, tidak hanya bersenang-senang, tetapi bagaimana kita harus berpayah-payah untuk beribadah, melakukan seluruh aktivitas ibadah yang sudah ditetapkan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berpayah-payah memang, hadirin sekalian. Kesimpulannya adalah surga itu memang mahal, hadirin sekalian. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kita harus mengikuti langkah orang-orang yang ikhlas agar sebuah perubahan yang kita lakukan itu tidak salah jalan, tidak tersesat. Maka kita perlu memiliki seseorang yang dapat membimbing kita, menemani kita, bahkan mungkin menegur kita dalam perjalanan kita untuk menuju sebuah perubahan itu.
Kalau ada orang bertanya, siapakah orang yang layak kita ikuti? Yaitu orang-orang yang ikhlas itu. Tentunya kita harus merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin pada ayat yang ke-21 itu. Allah berfirman yang artinya, ikutilah orang-orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sekalian sidang di majlis hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari penjabaran di atas bahwa untuk berubah maka diperlukan setidaknya dua hal. Kita harus merubah diri kita sendiri. Kita harus khusyuk, dan untuk menguatkan langkah perubahan kita maka diperlukan memohon petunjuk hidayah dari dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia, kemudian kalau muncul sebuah pertanyaan, bagaimana agar aktivitas ibadah yang kita lakukan setiap harinya itu istiqamah, ajak dan terus menerus kita lakukan sampai ajal atau umur kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu tentunya hadirin sekalian merujuk kepada bagaimana Rasulullah memberikan sebuah tuntunan dan petunjuk kepada umatnya, pada kita sampai detik ini. Kita tahu bersama bahwa Rasulullah itu dijamin masuk surga tanpa hisab. Kita yakin. Jangan sampai ada di antara kita, bahkan mungkin ada orang yang mengatakan bahwa katanya Rasulullah itu tidak dijamin masuk surga. Coba itu. Rasulullah tetap hadirin sekalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan melakukan rangkaian aktivitas ibadah setiap harinya itu. Berdoa hadirin sekalian. Beliau masih berdoa. Jangan lupakan, jangan tinggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak rajin berdoa, bahkan mungkin tidak berdoa, itu masuk kategori manusia-manusia yang sombong, kata Allah. Bagaimana bunyi doa Rasulullah sekalian? Mungkin sudah pernah kita lakukan itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah Tuhan yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas ril agamamu. Di atas ril agamamu adalah diberi keistiqomahan, keimanan yang tetap. Kapan doa itu dipanjatkan hadirin sekalian? Bisa setelah kita melakukan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Lebih-lebih ketika kita berdoa pada selesainya kita melakukan qiyamul lail, sholat tahajud, sholat malam, itu sangat mustajabah hadirin sekalian. Bisa juga hadirin sekalian ketika sujud yang terakhir setelah kita mengucapkan subhan rabbil a'la yang 3 kali itu. Setelah membaca doa itu ada beberapa permintaan yang dicetukkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, dan itu harus kita lakukan. Jangan sampai lupa. Bahkan mungkin harus dihafal. Di antara 3, antara lain yang pertama adalah, ya Allah berilah rezeki kepada kami dan keluarga kami untuk mengakhiri hidup ini, untuk mengakhiri kehidupan ini dengan kondisi husnul khatimah, kondisi hidup yang baik. Saya kira semuanya minta seperti itu. Tapi ini proses hadirin sekalian, harus proses, ada proses. Sehingga mudah Allah memberikan itu. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah ini, doa yang dipanjatkan dan harus itu hadirin sekalian adalah, ya Allah beri kesempatan sisa umur ini ya Allah untuk apa? Untuk bertaubat qablal maut, taubatan nasuha. Coba itu indah sekali hadirin sekalian. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, hati saya, hati kami, kokohkan hati kami di atas rel agamamu. Penjabaran atau arti dari
real di atas agamamu adalah diberi keimanan yang tetap, keistiqomahan untuk melakukan rangkaian ibadah itu, hadirin sekalian. Kalau itu semuanya kita lakukan, hadirin sekalian, maka hidup ini kita lakukan dengan indah sekali. Jangan beban, jangan terbebani dengan hidup ini. Sudah syukuri aja, terutama dalam kondisi pandemi ini. Tidak usah takut, tapi kita juga tidak boleh abai, tetap melakukan namanya prokes, protokol kesehatan. Itu ikhtiari manusia. Pakai masker, distancing, cuci tangan, dan semuanya itu. Kalau cuci tangan mungkin sudah diajarin sejak TK dan seterusnya. Doa juga, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi sayun fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jangan lupa dikir pagi dan dikir sore atau dikir petang, semuanya pasrahkan kepada Allah. Kalau itu semuanya kita pasrahkan kepada Allah, penuh tawakal, insya Allah yang namanya corona itu tidak mungkin hinggap di tubuh kita, termasuk keluarga kita. Kalau yang saya sampaikan ini adalah salah, itu merupakan kebodohan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah memberikan pintu maaf kepada saya. Dan apabila yang saya sampaikan benar, bahwa kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan singkat ini, mudah-mudahan menjadikan bahan renungan bagi kita semuanya. Aku liqouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wal walidayna wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, udzukurullaha yadhkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.